hak-hak anak sebelum anak itu dilahirkan, sebelum ada di muka bumi. Ada beberapa hak disebutkan di kitab ini, ada 3 hak. Yang pertama, yajibu 'ala ar-rajuli idza arada an yatazawwaja an yabhatha 'aniz zawjatis salihati taqiyah. Wajib bagi seorang laki-laki apabila ingin menikah, zawaj, menikah, hendaknya dia mencari pasangan yang salihah, yang bertakwa, ya, yang nanti kelak akan menjadi ibu yang salihah untuk putra-putrinya. Dan wa 'alal mar'ati, begitu juga wajib bagi seorang wanita an takhtara ar-rajula as-salihal mu'min at-taqi, hendaknya dia memilih seseorang yang saleh, al-mu'min, yang bertakwa. Jangan asal pilih. Ya, jangan asal pilih. Pilihnya kalau yang datang Mercy dipilih, padahal bejat. Tapi kalau Mercy kill enggak mau, padahal soleh. Ya. Jadi seorang wanita juga begitu, wajib memilih apa? Laki-laki yang soleh, al-mu'min, at-taqi, liyakuna aban salihan li auladiha, supaya nanti kelak menjadi bapak yang soleh bagi putra-putrinya. Fal abus salihu yu'athiru fi tarbiyatil aulad, karena seorang ayah yang soleh berpengaruh dalam pendidikan putra-putrinya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, tunkahul mar'atu li arba'. Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 alasan. Li arba'. 4 alasan, ya. Yang pertama, lima liha, karena apa? Hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga, wajah maliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat apa? Walidiniha, karena agamanya. Fadfar fi dzatid din taribat yadak. Pilihlah yang punya agama. Ini saya beruntung, engkau beruntung. Artinya kalau enggak, merugi. Ya. Tapi caranya bagaimana, akhi? Ada caranya. Antum pilih. Ketika antum mau mencari pasangan, itu antum lihat dulu. Ini lihat hadis, ya. Tapi prakteknya, antum lihat agamanya dulu atau cantiknya dulu? Ketika praktek. Dua-duanya. Kata Imam Ahmad dan ulama yang lain, lihat cantiknya dulu. Ini prakteknya. Baru lihat agamanya. Setelah itu antum mau tolak atau tidak karena agamanya. Ketika lihat cantik, oh cantik, lihat agamanya. Jelek, antum tolak. Antum gak lanjutkan karena agamanya jelek. Paham, ya? Kalau lihat agamanya, wah agamanya bagus nih. Kemudian lihat cantiknya, wah jelek nih. Ya? Wah jelek. Ini nolak. Nolak nerimanya karena apa berarti? Karena jeleknya, karena cantik atau jeleknya. Nah itu. Ini kata ulama, ya. Tetapi perlu diketahui bahwa cantik yang dimaksud kata Syekh Muhammad Umar Bazmul dan ulama yang lainnya, cantik yang buat kita senang untuk menikahinya. Bukan yang mufrid, yang berlebihan, yang apa ya? Yang berlebihan. Sehingga pas nikah sama yang cantik berlebihan ini, antum susah berjihad, susah sholat, susah thalabul ilmi, susah kerja, mikirin dia terus. Keluar rumah, masuk lagi. Ya. Ini sengsara apa nikmat ini? Ini sengsara, akhi. Ya tidak?
Keluar musafar, istri saya lagi ngapain nih? Jangan-jangan. Wah, ini bukan nikmat ini. Nikah membawa sengsara. Jadi kalau misalkan antum nazar, kemudian cocok, kan Rasul bilang, lihatlah kepada sesuatu yang mengundang antum untuk menikahinya. Ya kan? Cukup. Itu. Jadi jangan bayangkan yang cantik berlebihan. Ya. Itu 1.100.000 mungkin. Jadi ini yang harus diperhatikan. Mencari istri, mencari pasangan apanya? Karena agamanya. Menerima dan menolak didasari dengan dasar agama. Ya, didasari dengan dasar agama. Taribat yadak. Niscaya engkau beruntung. Nah, itu. Cari yang baik-baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur 26, "Wat-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat." Ya, wanita yang baik-baik untuk laki-laki yang baik. Wanita yang buruk-buruk untuk laki-laki yang buruk, atau laki-laki yang laki-laki yang baik-baik untuk wanita-wanita yang baik-baik. Jadi yang baik itu untuk yang baik, yang jelek, yang keji, yang buruk untuk yang keji. Jadi pilihnya yang baik. Tidak mungkin yang baik nyari yang enggak baik. Abadan. Ya. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Untuk melihat tafsir ayat yang mulia ini sangat luas sekali, Masya Allah. Tafsirnya sangat-sangat luas. Antum baca banyak tafsir akan paham. Dan al-khabith dari kata khubuth, at-thayyib dari kata at-thayyibat atau thayyibun dari kata thayyib, thayyib. Dalam semua keadaan. Ya, yang baik itu untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk. Makanya setan baik atau buruk? Setan buruk. Tempatnya di mana? Tempatnya di WC, di toilet. Makanya kalau kita mau masuk toilet, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita baca bismillah. Karena tempatnya syaitan. Makanya enggak benar kalau WC jadi kayak tempat tidur. Kemudian duduk cari inspirasi di situ. Ya, la haula wal quwwata illa billah. Ya. Kalau malaikat tempatnya di mana? Di masjid, di tempat-tempat majelis ilmu, thayyibin, yang bagus-bagus. Makanya bagi laki-laki cari wanita yang baik-baik. Laki-laki yang baik cari wanita yang baik-baik. Perempuan yang baik-baik cari laki-laki yang baik-baik. Ini hak siapa? Hak anak kelak. Hak anak kelak. Nah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia itu perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atu as-salihah. Ya. Di sebaik-baik perhiasan dunia itu wanita yang salihah. Sahih tidak? Sahih, akhi. Dunia enggak ada artinya itu. Kalau antum memiliki wanita salihah yang mau berjalan bersama, mengingat Allah, beribadah, mengingatkan antum kalau salah, mengingatkan niat, mengingatkan belajar, mengingatkan Masya Allah, mendekatkan antum ke akhirat. Ini khairu mata'id dunya. Sebaik-baik perhiasan dunia. Ya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan riwayat Tirmizi, "Idza ataakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuh." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridha akan akhlaknya dan agamanya, fazawwijuh, nikahkan dia. In la taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Kerusakan yang luas. Ya. Nah, ini hak yang pertama, hak anak sebelum anak itu lahir. Nah, terutama bagi yang belum menikah, mencari pasangan
Maka cari yang baik. Cari yang solehah. Yang solehanya cari yang solih. Ya. Saat gimana dan nikah gimana nih? Ya. Didik istri dengan baik. Didik istri dengan apa? Dengan baik. Nah. Tanian yang kedua. Idza arada az-zawj an ya'ti zawjatahu an yata'awwadh billahi minasyaitonir rajim hifadzan 'ala al-walad minasyaitan. Kalau sudah nikah, ya, walimahan. Akad walimahan. Ya. Bulan Syawal atau setelah Syawal? Sesiapnya antum saja ya. Ada istilah bulan Syawal, apa namanya? Ikan bawal diasinin, bulan Syawal dikawinin. Udah lewat ya. Istilah mereka bilang gini. Ikan cepat, ikan bagus. Lebih cepat, lebih bagus. Ya, makanya bagi yang mau nikah, cepat nikah. Lebih bagus. Ya. Nah, kemudian setelah nikah, setelah akad, ya, dia harus apa? Harus perhatikan, kalau mau menghubungi atau mau menggauli istri, jangan lupa akan doa. Ini hak anak. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadahum idza arada ay ya'ti ahlahu." Apabila salah satu di antara mereka jika ingin mendatangi istrinya, qala bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada. Apabila membaca doa tadi, ya, yakni doanya apa? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Apabila ditakdirkan punya walad, punya anak, maka setan tidak akan memudaratkannya abadan selamanya. Ini hak anak. Ya, jangan lupa. Kadang-kadang lupa orang ya. Yang ketiga, an yabta'ida al-aba wal ummahat anit tadkhin. Orang tua harus menjauhkan diri dari ngerokok. Tadkhin. Mamnu at-tadkhin. Tadkhin itu artinya apa? Ngisap ngerokok. Tadkhin dari kata dukhon. Bahasa Arab itu bagus. At-tadkhin. Dukhon. Ya. Mengisap asap. Ya. Bermain dengan asap, mengkonsumsi asap. Sebenarnya rokok itu asap kan? Penyakit bukan? Penyakit. Masukin asap. Ya. Kalau orang kurang rokok, sebenarnya Anda sarankan cari knalpot yang gede, punya asap banyak di situ. Ya. Kan sama aja sebenarnya. Kan tadkhin, dukhan. Dukhan itu apa? Asap. Ini bahasa Arab Masya Allah ya. Kalau kita ngerokok. Tapi tadkhin, dukhan itu asap. Kenapa? Mengkonsumsi asap. Makanya dalam bahasa Arab mamnu'u at-tadkhin. At-tadkhin. Ngelarang ngirup asap. Gitu. Banyak orang suka ngirup asap. Ya udah, antum syaratkan aja ngirup. Nah, knalpot. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Yang pertama, kenapa harus menjauhkan diri dari ngerokok? Yang pertama, li'anna tadkhina haram. Dalam Islam yang tepat bahwa ngerokok itu haram. Ngerokok itu haram. Ya. Tapi sebagian yang bilang makruh di sini, gitu ya. Makruh. Antum tanyakan ke dia, makruh itu artinya apa? Makruh itu artinya apa, ikhwan? Sesuatu yang dari sisi lughatan dulu. Makruh itu sesuatu yang dibenci, khalas, dibenci. Tapi banyaknya orang kita, nih makruh nih, tapi ngerokok. Kemudian bikin hadis doif lagi, palsu. Kata dia nikmatu ududihi ba'da dahar. Nikmat ngudut setelah dahar. Setelah mereka sambil bergurau, ini enggak boleh. Ya. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, wajib bagi orang tua ya, jauhkan diri dari ngerokok. Karena apa? Haram. Yang kedua, li'anna ad-dukhana yadurru at-tifla hatta wa huwa fi batni ummih.
Karena ngerokok itu bisa memudaratkan anak. Ya. Walaupun anaknya masih ada di perut ibu, jadi janin. Itu membahayakan. Subhanallah. Ibu yang rokok atau orang tua yang rokok berbahayanya sampai ke janin. Merusak janinnya, merusak anaknya. Ya. Kama yatasabbabu at-tadkhin fi isabati at-tifli bi amradin katsirah. Sebagaimana tadkhin ngerokok itu bisa menyebabkan anak ya menderita banyak penyakit. Banyak penyakit. Ya. Ada cacat karena rokok. Oleh karena itu jauhkan mengkonsumsi hal-hal yang bisa merusak janin. Di antaranya apa? Rokok ini. Rokok harus dijauhi. Baik. Ini 3 hak anak sebelum anak itu ada dan sebelum anak itu dilahirkan.